Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas konten iklan khusus untuk Facebook Ads. Untuk kita bikin konten atau konten iklan untuk Facebook Ads itu ada hal-hal yang sepele tapi ini penting ketika melakukan iklan di Facebook Ads. Yang pertama adalah orang itu datang ke Facebook atau Facebookan itu nggak untuk membeli barang. Jadi penting untuk kita tahu itu ya, karena Facebook itu tujuan untuk sosialisasi. Jadi melakukan hal-hal sosial, cari teman, cari hiburan, intinya untuk bersosialisasi lah. Jadi bukan untuk cari barang atau membeli barang. Beda dengan marketplace gitu. Jadi yang paling penting adalah ketika kita ingin membuat sebuah iklan, mulailah membuat iklan yang kontennya itu bisa berkomunikasi yang diharapkan oleh para pengguna Facebook, sehingga mereka akan tertarik dengan iklan kita, konten kita. Jadi si Facebook, audiens Facebook ini lagi scrolling, dia berhenti. Kenapa? Karena iklannya itu menarik atau relate atau relevan dengan tujuan dia berFacebook gitu. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk ya ini tadi ROMI ya, Return on Marketing Investment. Jadi tujuan utama Facebook Ads sebenarnya nggak hanya tentang transaksi. Jadi balik ke yang namanya iklan tuh memberikan nilai, membangun hubungan. Si calon pembeli tadi itu dia mendapatkan nilai dan dia mendapatkan sesuatu di iklan kita itu. Jadi sehingga dia nanti menimbulkan kesan, menghadirkan kesan bahwa iklan ini gitu. Si audiens itu nggak hanya melihat produknya tapi melihat siapa yang memproduksikannya gitu. Jadi menimbulkan aware dan sekaligus memberikan branding gitu. Jadi untuk promosinya hanya 10% daripada isi konten tersebut gitu. Tapi beda ketika nanti kontennya untuk retargeting. Untuk retargeting itu mungkin bisa langsung hard selling seperti itu. Itu hal-hal sepele yang tapi penting untuk kita ketahui ketika kita ingin membuat sebuah iklan di Facebook. Lanjut kita cara membuat iklan ya. Jadi ada 4 elemen yang perlu kita ketahui ketika kita ingin membuat sebuah iklan di Facebook. Yang pertama adalah visual ya. Visual itu adalah tampilan. Jadi kalau dalam iklan Facebook itu visual itu terdiri dari 2, yaitu foto dan video. Nah, ini terkait foto dan video, itu konten visualnya itu harus terlihat menarik dan profesional. Jadi ketika orang scrolling terus dia ngelihat visual iklan kita, apa ini gitu. Jadi kalau saya pribadi sih ketika scrolling Facebook itu yang paling pertama dilihat itu visual, bukan tulisan. Ketika visualnya menarik, nah saya akan lihat tulisannya gitu. Tulisannya apa sih? Headline-nya biasanya. Nah, itu. Jadi visual yang paling penting untuk menarik si audiens. Kedua, relevansi. Relevansi ini adalah iklan kita tuh relevan dengan target audiens gitu. Relevan artinya apa ya? Jadi ketika kita ngiklan yang misalnya tentang kemanusiaan, yaitu relevan dengan target audiens. Target audiens seperti apa ketika kita ngiklan kemanusiaan? Misalnya contoh, kita ingin ngiklan tentang produk atau program campaign yang itu berhubungan dengan pembangunan masjid misalnya. Nah, ketika kita ngiklan pembangunan masjid, nilai-nilai apa aja yang itu relevan dengan target audiens kita. Kita punya produk makanan ringan. Jadi yang relevan dengan makanan ringan kita apa? Misalnya nonton bola nggak lengkap tanpa kacang Garuda misalnya kayak gitu. Nah itu kan relevan banget. Jadi kacang Garuda itu relevan untuk nonton bola misalnya gitu. Jadi relevan dalam artian lagi adalah produk kita atau konten kita ini sesuai nggak dengan
apa yang sedang dirasakan oleh calon pembeli kita, calon atau audiens kita. Nah, itu adalah relevan ya. Mungkin teman-teman nanti bisa searching lagi. Terus nilai proposisi. Nilai proposisi adalah ada nilai yang ditawarkan di dalam iklan tersebut kepada calon pelanggan sehingga dia tertarik untuk mengambil tindakan. Misalnya gini, beli beli dua gratis satu gitu. Nah, itu adalah nilai proposisi. Yang selanjutnya elemen keempat adalah call to action. Call to action ini sangat penting ada di iklan Facebook kita. Ini adalah sebuah eh, tindakan sebuah visual atau caption atau copy yang menawarkan tindakan gitu. Meminta tapi secara persuasif untuk si pembaca audiens kita untuk mengambil tindakan. Begitu. Jadi ini adalah 4 elemen yang pondasi dasar ketika kita harus melakukan iklan di Facebook. Jadi selain visual nanti ada juga namanya caption kan. Jadi visualnya menarik, captionnya juga terdapat yang namanya tadi relevansi, nilai proposisi dan call to action gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan ngelihat iklan-iklan yang seperti apa sih yang bagus. Ini adalah contoh iklan yang terdapat 4 elemen tadi gitu. Nah, kebetulan ini saya searching dari timeline Facebook saya dan ini munculnya. Yang satu adalah newsfeed Facebook. Jadi ini tampilnya di newsfeed. Pertama visual, kita bisa visualnya beragam corak ya. Tapi headline-nya itu jelas gitu di tengah-tengah sehingga tetap kelihatan bahwa tujuan iklan ini adalah membuat video animasi penjualan gitu. Jadi kelihatan simple. Nah, itu untuk visual. Yang kedua, itu relevan. Ini relevan banget ya visualnya. Karena ini untuk kebutuhan industri kreatif. Nah, di situ ditampilkan sebuah visual karakter yang menunjukkan bahwa ini pekerjaan-pekerjaan desainer atau video editor gitu. Jadi kelihatan kreatif dan relevan sama seorang editor video atau desain grafis gitu. Jadi sangat relevan gitu. Wah, ini keren banget kelihatannya gini, bisa nampilin kayak gini tanpa ribet-ribet gitu untuk bikin video promosi gitu. Jadi relevan kalau menurut saya. Yang kedua, nilai proposisi. Kita bisa lihat di captionnya itu ada harga dan diperkuat dengan nilai ekonomis diskon. Jadi kita bisa lihat di situ untuk waktu yang singkat kami menawarkan Tunli untuk harga satu kali sebesar $67. Harga biasa itu $468 per tahun. Nah, itu adalah nilai ekonomis yang diberikan oleh iklan ini gitu. Yang ketiga adalah call to action. Call to action kita bisa dilihat itu di situ ada unduh di bawah. Terus ada yang namanya ambil penawaran khusus Tunli selagi masih tersedia. Nah, itu adalah call to action yang sangat menarik ya. Menurut saya untuk contoh iklan ini. Yang kedua, ini ada contoh iklan di kolom kan Facebook. Jadi kalau Facebook itu ada newsfeed itu di halaman tengah-tengah beranda. Nah, ini ada di kolom kanan. Ini mungkin memang lebih sedikit kecil ya. Tapi ini efektif karena kolom di kanan ini dia akan tampil terus gitu. Kita lihat ini diambil dari salah satu lembaga sosial ya. Cuma di sini ada yang typo ya. Jadi R-nya 2. Nah, pertama visual. Visual ini simple cuma satu foto plus headline dan ada foto di situ realisasi program daripada lembaga ini untuk meyakinkan bahwa program ini sudah berjalan begitu. Coba dibandingkan dengan foto visual yang tadi, yang visual kayak iklan yang sebelum itu kan nggak relevan gitu. Nah, kedua adalah relevansinya ya, headline. Kita baca headline-nya, Wakaf from Home. Nah, teman-teman, konten ini dibuat ketika sedang ada wabah virus corona yang menganjurkan teman-teman
itu untuk kerja dari rumah gitu. Jadi dia mengambil relevansinya adalah oke, kita work from home. Kenapa nggak sekarang work out from home gitu kan relevan dengan kondisi sekarang yang sedang dialami orang-orang yang sedang bekerja di rumah gitu. Keren ya. Menurut saya ini secara secara kopinya keren. Secara visualnya aja yang mungkin agak buram ya. Mungkin tapi karena dia di posisi kanan iklan. Itu. Yang ketiga adalah call to action. Di situ ada maukah berwakaf seumur hidup dari rumah? Nah, itu call to action-nya yang sebenarnya di bawahnya itu nanti ada tombol ya. Tombol tombol untuk sini. Oh iya, call to action. Nilai proposisinya belum jelas. Nah, di sini jelas di headline ya. Kejelasan nilainya mengalirkan air ke 15 masjid. Tentu orang-orang yang tahu tentang wakaf, jadi ini iklan ini ditargetkan untuk orang-orang yang biasa berwakaf. Nilai wakaf air itu sangat 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 apa ya? Sangat berharga dalam nilai apa pahala ya dalam nilai gitu. Jadi jelas oh aku wakaf ini nanti dia alirkan airnya untuk ke 15 masjid di daerah mana gitu. Jadi jelas. Kalau nggak ada sekali berwakaf alirkan air untuk masjid. Nah ini masjid yang mana? Masjidnya ada berapa dan sebagainya. Mungkin ada audiens yang kritis dalam hal itu. Oke kita lanjut ke contoh ketiga. Ini contoh konten iklan retargeting Facebook. Ini Udemy kebetulan ada langganan ya. Saya dikasih langganan materi oleh kantor itu di Udemy. Jadi saya sering buka Udemy, terus ada iseng-iseng lihat materi bagaimana cara marketing di YouTube. Nah, tanpa sadar ketika saya scroll untuk nyari contoh iklan, dia muncul di Facebook saya gitu, teman-teman. Kita lihat secara visual, fotonya ini ekspresi banget ya, ekspresif dan kualitasnya tinggi gitu, high quality. Jadi kayak gimana ya? Ini menghadirkan emosional sih menurut saya gitu. Yang wah kayaknya seru nih gitu, YouTube gitu kan. Uh, dan kalau saya sebenarnya lebih suka, secara pribadi lebih suka iklan yang tanpa teks di dalamnya gitu. Tentu dengan perkuat dengan apa namanya dengan copy yang menarik gitu. Yang kedua adalah relevan. Ya itu tadi relevan banget ya. Jadi ini materi yang sebenarnya saya cari. Terus saya juga pengunjung di Udemy. Otomatis dia akan menampilkan orang-orang yang sudah tertarget bahwa dia punya Udemy, dia tinggal bayar aja untuk iklan ini gitu. Untuk campaign ini gitu. Terus nilai promosi kita lihat itu bisa dilihat. Jadi ada nilai di situ 280.000 plus money back. Di situ ada cashback dan garansinya. Terus call to action-nya kita bisa lihat ambil promo. Simple aja ya, ambil promosi. Oke, itu tadi beberapa contoh yang mewakili 4 elemen tadi, 4 elemen untuk beriklan di Facebook. Tentunya dengan konten ya. Gitu. Nah, mungkin ini bisa membantu teman-teman. Ini pondasi dasar nanti bisa dikembangkan sebenarnya. Jadi ini hanya pondasi dasarnya. Nah, untuk membuat iklan penting juga kita tahu tentang guideline yang diberlakukan oleh Facebook. Jadi Facebook itu nggak sekedar langsung terima dan langsung bisa diiklankan, enggak. Jadi biasanya ada guideline-guideline tertentu. Seperti contohnya nih yang nggak tertulis di sini nih. Tidak boleh kekerasan, tidak boleh melakukan perbandingan, tidak boleh rasis, misalnya warna kulit dan sebagainya. Terus pornografi itu juga nggak boleh. Nah, tapi yang di sini ini hanyalah khusus untuk jumlah untuk kualitas foto dan kualitas teks. Untuk kualitas foto dan kualitas teks. Nah, teks pada keseluruhan gambar. Jadi keseluruhan gambar misalnya ada 1000 kali 1000 dalam satu kanvas itu atau thumbnail kalau di video itu. Itu teksnya itu nggak boleh lebih besar daripada 20% dari seluruh ukuran kanvas itu. Jadi harus kecil gitu. Jadi teman-teman jangan heran ketika ada poster besar gitu nggak bisa diiklankan gitu. Jadi peraturan Facebooknya seperti itu. Nah, terus usahakan gambar menghadirkan atau mewakili cerita untuk tujuan iklan nih, kucing.
tujuan iklan, sehingga kita nggak perlu meletakkan teks pada gambar tersebut. Ketika gambar sudah mewakili daripada atau menghadirkan sebuah tujuan daripada iklan kita, itu sebenarnya kita nggak perlu masukin teks kalau itu udah bagus gitu. Misalnya contohnya keripik gitu, kita nggak perlu nulis sebenarnya keripik diskon ini, ya di depan keripiknya aja kelihatan enak kayak gitu, tampilan videonya, visualnya, nah teksnya nanti di bawahnya di caption gitu. Nah itu iklan yang sebenarnya lebih Facebook sukai gitu. Tapi beberapa catatan, mungkin ada beberapa orang yang nggak tertarik dengan hal itu karena setiap orang kan punya preferensi yang berbeda-beda. Makanya ngomongin soal iklan itu nggak ada iklan yang ngomongin soal konten iklan itu nggak ada yang bagus jelek gitu. Itu tergantung daripada keputusan nanti si pelanggan. Nah, untuk peraturan ini bisa dilihat di sini di koleksi gambar iklan. Kamu bisa kunjungi link ini, text overlay ini. Ya, kamu bisa upload video-videonya di sini atau foto ya, ini khusus gambar di sini. Bisa nggak itu diiklankan? Nah, tenang aja, untuk PPT ini nanti ada di kolom komentar, di deskripsi ya. Jadi bisa dilihat. Itu teman-teman untuk konten iklan Facebook kurang lebih seperti itu. Tapi lagi-lagi untuk ngomongin sebuah kualitas konten itu bagus atau enggak, pertama adalah konten itu sudah lewat daripada sudah memenuhi syarat daripada guideline Facebook. Untuk pengembangan konten terkait konten itu bagus atau tidak itu diambil daripada keputusan audiens untuk mengambil keputusan, ya kan. Tapi ini hanya sebuah fondasi dasar untuk kita membuat iklan. Jadi terus dikembangkan berdasarkan yang sudah kita lakukan. Misalnya ketika kita melakukan iklan, lebih baik kita lakukan split untuk kualitas konten, atau setelah konten sudah berjalan kita melakukan analisis berapa lama orang menonton video ini, berapa lama orang mengambil tindakan untuk iklan kita. Nah, itu bisa diambil keputusan untuk kita membuat atau mengembangkan konten-konten selanjutnya. Ya. Jadi kurang lebih itu selama saya coba ngiklan. Oke, mungkin itu aja untuk untuk sharing tentang konten iklan ini. Kebetulan saya juga belajar ya, ini bukan untuk mengajarkan atau untuk menggurui, tapi saya sama-sama belajar untuk membuat konten yang lebih bagus lagi. Nah, teman-teman yang mungkin sudah lebih uh, ada insight-insight lain yang bisa di-sharing, terus aja di kolom komentar untuk kita sharingkan bareng-bareng teman-teman. Oke, itu dulu videonya. Jangan lupa di like, di komen, subscribe. Teman-teman juga bisa komentar di bawah. Kira-kira materi apa yang menarik untuk kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.